warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, salam akuntansi. Bertemu lagi di video pembelajaran akuntansi bikin happy bersama saya, Ini Sunia. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang mata pelajaran komputer akuntansi, di mana pembahasan materinya yaitu bab ketiga, mengentri bukti transaksi pada perusahaan dagang. Untuk topik pembahasan kali ini kita akan mengentri bukti transaksi 6 sampai dengan 10. Langsung saja kita praktikkan bersama-sama. Kita buat dulu jendelanya menjadi 2, satu mayop, satu lagi soal. Nah, untuk bukti transaksi ke-6 ini adalah pembayaran pembuatan iklan, di mana ini merupakan manualnya adalah menggunakan voucher kas kecil. Nah, untuk setiap entry transaksi kita harus menganalisis terlebih dahulu ini transaksinya jenisnya seperti apa. Kita lihat ini pembayaran pembuatan iklan. Sudah saya berikan bahwa pengeluaran itu ada 2, pengeluaran khusus membayar hutang dan pengeluaran selain membayar hutang. Ini masuknya ke pembayaran selain ya. Kalau pembayaran selain dia menggunakan menu banking. Nah, untuk pengeluaran menggunakan fitur spend money. Jadi untuk transaksi nomor 6, fitur di mayopnya adalah banking spend money. Kita buka. Kemudian jangan lupa setiap transaksi kalian lihat pay from account. Ini akun untuk membayarnya menggunakan apa? Di sini sudah jelas menggunakan voucher kas kecil. Jadi ini harus kita ganti menjadi petty cash. Kemudian kita enter. Nah, balance-nya sama-sama kita lihat 3.150.000. Kalau kalian benar, berarti sudah sama dengan saya, artinya balance ya. Kemudian langsung kita tap ke bawah, cek numbernya, kita lihat yang nomor, yaitu VKK strip 02. Kemudian tap, date-nya adalah tanggal 4 September 2017. Jangan sampai salah untuk date, nanti akan fatal. Amount-nya itu adalah jumlah, yaitu 200.000. Kemudian enter, langsung tap sampai ke memo. Memo boleh kalian tulis seperti keterangan untuk pembayaran di soal, seperti ini, pembayaran pembuatan banner toko, kemudian kalian enter. Nah, ini adalah untuk pembuatan iklan, berarti sudah pasti kita menggunakan akun advertisement expense, yaitu beban iklan, dimana pembayaran ini merupakan beban kita kan, tapi kita peroleh bannernya nanti. Ini disebutnya advertisement expense pada petty cash. Di mayop untuk fitur ini tidak perlu lagi kreditnya kalian input, hanya kalian input itu yang sebelah debit saja. Langsung saja kita enter, kemudian kita cari, kalau di mayop defaultnya itu kepala 6, dan langsung ke advertisement expense. Ini langsung kalian enter, kemudian amount-nya 200.000 karena sudah kita tulis di sini. Kemudian kita enter sampai biru-birunya hilang, dan pastikan out of balance-nya 0. Ini menandakan bahwa pekerjaan kita sudah benar. Untuk melihat jurnal sementaranya apakah benar atau salah, boleh kalian ketik di keyboard, shortcutnya itu Ctrl, kalian tahan kemudian R. Munculnya adalah pembayaran pembuatan banner toko, keterangannya untuk jurnalnya petty cash di sebelah kredit dan advertisement expense di sebelah debit sebesar 200.000. Kalau sudah kalian oke, kemudian boleh kalian record dengan cara mengklik record di sini, atau jalan pintasnya adalah Alt plus N di keyboard ya. Silahkan. Setelah kalian merecord, kemudian boleh kalian cancel sampai kembali lagi ke command center. Masuk ke transaksi ke-7, ini adalah penjualan kredit. Otomatis kalau penjualan secara kredit, penjualan secara tunai, retur penjualan, itu masuknya ke dalam satu menu dan fitur di dalam mayop. Sama ya, nanti tapi ada perlakuan pembedanya.
Nah, sekarang untuk faktur penjualan, ini untuk di Mayop kita masukkan ke dalam menu sales. Penjualan itu bahasa Inggrisnya sales. Kemudian untuk seluruh yang tadi saya sebutkan 3 transaksi tersebut, ini masuknya ke sini semua, enter sales. Jadi untuk rute transaksi ke-7, yaitu menunya dan fiturnya adalah sales, enter sales. Nah, di sini customer-nya boleh kalian langsung ketik, yaitu kepada Beer Toys. BE boleh, nanti akan muncul otomatis, kemudian kalian enter. Kemudian di sini terminnya kita lihat, terminnya 2/10 N per 30, sudah sama ya. Nah, dan pastikan teks inklusif yang di sebelah pojok ini harus unchecklist. Ini perbedaan pajak antara negara pembuat dan juga negara kita Indonesia. Nah, di sini ada invoice, kalian isi sesuai dengan nomor yang ada di soal, yaitu FQ strip 05-09, kemudian di tab date-nya yaitu tanggal 5 September 2017. Kemudian customer PO ini adalah purchase order ya. Jadi sebelum kita jual kredit, biasanya kita dapat PO dari pembeli kita, dari Beer Toys ini. Tapi di sini soal tidak ada, jadi kita lewatkan saja, langsung kita masuk ke ship. Nah, ship ini kita isi sesuai dengan kuantitas, yaitu 10. Sebelumnya sudah pernah ya, jadi langsung saja 10 tab 3 kali, kemudian pilih monopoli, enter, kemudian tab kembali, price-nya adalah 35.000. Nah, di total 350.000. Langsung masuk ke ship yang kedua, yaitu 10 tab 3 kali, kita pilih Hot Wheels, kemudian isi price-nya 35.000. Kemudian yang ketiga 6, ship-nya 6, kemudian kita pilih boneka poni, enter, price-nya adalah 85.000, enter. Kemudian yang keempat, ship-nya 5, kemudian tab 3 kali, tab lagi sampai kita page down sampai ke boneka Frozen. Ini bantal ya, maksudnya ya, D015, tapi di soalnya boneka, sama saja. Mungkin pada saat deskripsi di soal, karena saya lihat di menu persediaan itu bantal. Kemudian tab, di sini kita isi 85.000. Totalnya kita lihat subtotal 1.635.000 dengan teksnya sama ya, 163.500 total amount-nya, yaitu, nah ini belum ada freight-nya. Freight-nya biaya angkut sebesar 30.000. Kita isi di sini freight-nya 30.000. Untuk freight pastikan empty. Kita sudah menyelesaikannya. Nah, jadi sudah ada di awal, kita sudah buat settingannya, jadi kita tidak perlu setting lagi, sudah empty. Kemudian di sini kita lihat apakah balance due-nya sama, 1.825.500. Sama ya. Jadi untuk sebelum kalian record, kalian harus pastikan dulu total atau balance due antara soal dengan Mayop itu sama. Oke, kalau sudah boleh kalian Ctrl R. Sini ada jurnalnya, sudah terpampang, ada cost of goods sold, jadi langsung terlihat ada HPP-nya ya. Kalau sudah boleh kalian oke, kemudian silakan kalian record, Alt plus N atau klik record. Nah, ini cancel, kembali lagi ke menu command center. Kemudian untuk transaksi nomor 8, penerimaan piutang dagang. Nah, kembali lagi. Di pengeluaran tadi sudah saya jelaskan ada pengeluaran selain dan pengeluaran khusus. Nah, di penerimaan juga sama. Ada penerimaan selain, ada penerimaan khusus. Apa? Piutang ya. Nah, penerimaan khusus piutang dagang, sekali lagi ini adalah bukti kas masuk. Kita masuknya ke menu sales. Kenapa? Sebelumnya kan ini kan ada piutang dagang. Piutang dagang itu akibat adanya penjualan secara kredit. Berarti kita masuknya ke menu sales ya, sebelumnya itu rumusnya. Kemudian untuk
fiturnya kita menggunakan receive payment. Kenapa? Ini kan penerimaan uang. Ini ada kata penerima, menerima, payment, pembayaran. Ya, jadi kita klik sales, menu sales, kemudian fiturnya adalah receive payment. Nah, untuk deposito account-nya ini sudah pasti kita menggunakan cash in bank karena dia kas masuk ya. Kemudian kita klik di sini, kita lihat di sini ada balance-nya sebesar 20.447.500. Kalau sama sudah betul ya. Kalau berbeda harus dicari tahu dulu perbedaannya di mana. Kemudian langsung ke bawah, customer-nya adalah Beartoys. Kita enter, kemudian langsung kita tap. Amount receive-nya yaitu 445.000. Kemudian langsung ke ID, nomor ya, BKM strip 02, kemudian enter. Date-nya adalah 6 September 2017. Nah, ini kita lihat untuk pembayarannya. Penerimaan piutang dagang atas faktur nomor FQ strip 088 tanggal 20 Agustus. Di Mayup sudah terlihat jelas invoice-nya sama, FQ, kemudian date-nya 20 Agustus dengan amount-nya 404. Berarti yang baris pertama ya, kita klik di amount applied. Kemudian lihat perbedaannya ketika kalian baru mengklik dan masih ada biru-birunya, out of balance-nya masih ada nominal. Tapi ketika kalian enter, kalian klik enter, kemudian out of balance-nya menjadi 0. Inilah yang harus kalian perhatikan ketika ingin menerima transaksi piutang ataupun membayar hutang. Jadi sampai out of balance-nya menjadi 0. Oke, kalau sudah boleh kalian Ctrl R untuk melihat jurnal sementaranya, yaitu cash in bank di sebelah debit dan kreditnya adalah account receivable di sebelah kredit sebesar 445.000. Kalau sudah, boleh kalian oke, kemudian kalian record atau Alt plus N. Kemudian kalian cancel, muncul lagi ke command center. Selanjutnya yaitu transaksi ke-9, yaitu penjualan tunai. Nah, untuk transaksi 9 penjualan tunai, kita masuknya ke sales, kemudian enter sales. Nah, untuk customer-nya yaitu pelanggan tunai, kita klik dulu ya, apakah sudah ada. Sudah ada, kita pilih saja, kemudian kita enter. Nah, untuk terminnya, ini karena pelanggan tunai, jadi terminnya bukan 2/10/30, melainkan yaitu COD. Jadi ini harus kita ganti termsnya. Kita klik anak panah yang ke kanan ini warna putih, kemudian payment is due-nya in a given of days kita ganti menjadi COD, sehingga semuanya 0. Kalau sudah boleh kalian oke. Nah, untuk di invoice ini kita isi yaitu nomor NK strip 02, kemudian date kita enter, tanggalnya yaitu 7 September 2017, kemudian kita enter. Untuk customer PO tidak ada, langsung saja kita abaikan, kita masuk ke ship. Ship-nya yaitu kuantitas, kita isi 5, kemudian kita tap 3 kali, kita tap lagi sampai look for-nya B001, kemudian kita page down. Kita pilih bola karet, kemudian enter, tap lagi, price-nya kita isi sebesar 15.000. Kemudian di sini ada subtotal, kita samakan subtotalnya 75.000 dengan tax yaitu 7.500, jadi total amount-nya adalah 82.500. Ketika penjualan kredit, ini kalau sudah seperti ini langsung saja kalian klik. Tapi kalau untuk penjualan tunai, pay today-nya ini harus kalian isi. Artinya, ini langsung dibayar hari itu juga. Jadi kalian keluarkan barang, kemudian uangnya langsung kalian terima. Makanya isi pay today-nya sesuai dengan balance due-nya, yaitu 82.000. Kemudian kita enter sehingga balance due-nya menjadi 0. Ini artinya adalah bahwa uangnya sudah kita terima.
ya. Kalau sudah, boleh kalian lihat jurnal sementaranya di Ctrl R. Nah, di sini ada cash in bank. Tertera di situ cash in bank, debit sudah didebit sebesar 82.500 dengan kreditnya account receivable 82.500. Jadi kalau di Mayop itu dia bacanya awalnya adalah masuknya ke AR dulu atau account receivable. Tapi setelah kita isi pay today, dia langsung menjurnal kembali cash in bank pada account receivable. Sama saja account receivable-nya habis, yang kita terima adalah cash in bank. Oke, kalau sudah langsung kita oke, kemudian kita record. Boleh LN ya. Kemudian kita cancel sampai masuk ke command center. Selanjutnya yaitu transaksi ke-10. Nah, ini pembayaran biaya telepon. Ini adalah pengeluaran kas kecil. Satu lagi rumusnya, kalau voucher kas kecil langsung saja, tidak usah bertele-tele, langsung ke banking spend money. Ingat, kalau voucher kas kecil langsung ke banking spend money. Nah, di sini jangan lupa ganti pay from account-nya, kita ganti menjadi petty cash karena kita menggunakannya petty cash pengeluarannya. Kemudian di sini kita lihat balance-nya yaitu 2.950.000. Samakan dengan kalian ya saldonya. Kemudian langsung kita ke check number VKK strip 03, kemudian tab. Date-nya adalah 8 September 2017, kemudian tab. Amount-nya sebesar jumlah yaitu 200.000. Nah, langsung kita ke memo, tab ke memo, diisi yaitu untuk pembayaran memonya. Oke, pembayaran telepon bulan, boleh BLN ya. Disingkat juga boleh, yang penting jelas kalau ini keterangannya untuk bayar telepon bulan Agustus seperti itu. Nah, coba kita lihat di sini. Ini adalah pembayaran biaya telepon bulan Agustus. Nah, sedangkan kita bayar di bulan September. Berarti bukan menjadi beban, melainkan dia sudah menjadi hutang. Namanya adalah hutang beban atau bahasa Inggrisnya adalah accrued expense. Jadi di sini bukan lagi telephone expense, melainkan adalah accrued expense atau beban hutang. Karena posisinya ini pembayaran bulan Agustus. Kalau keterangannya bulan Agustus, berarti dibayarkannya seharusnya di bulan Agustus. Tapi kita baru bayar di bulan September, berarti sudah menjadi hutang untuk kita. Oke, di sini langsung saja kita isi, kita enter, kita pilih. Accrued expense itu adalah hutang beban, sudah pasti di kepala 2. Jadi look for-nya kita isi 2, kemudian kita tab, kita page down, kita pilih accrued expense, kemudian enter. Nah, amount-nya yaitu sebesar 200.000. Kita enter sampai biru-birunya hilang dan out of balance-nya menjadi 6. Boleh kalian Ctrl R untuk melihat jurnal sementara. Itu petty cash di kredit 200.000, accrued expense di debit 200.000. Sudah, boleh di OK. Kemudian boleh kalian Alt plus N atau record. Kalau sudah di record, boleh kalian cancel sampai masuk ke command center. Oke. Untuk video kali ini kita sampai bukti transaksi 10 saja. Nah, tapi ada yang saya ingin tanyakan ke kalian semua. 6, bukti transaksi 6 sampai 10, coba kalian tuliskan di kolom komentar. Untuk pencatatan manualnya adanya di jurnal apa saja. Demikian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat mempraktikkan. Terima kasih. Salam akuntansi bikin happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.